Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini, sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah rela dipakai oleh Roh Kudus. Mahukah Anda rela diguna pakai oleh Roh Kudus dalam pelayanan? Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 mengatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sehingga 40. Ini merupakan peristiwa di mana Roh Kudus hadir di tengah-tengah orang percaya. Apa yang terjadi bila mana Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka? Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang sahabat yang menemukan lampu suluh tua di lacinya. Dia mencoba menyalakan lampu suluh itu, tapi tidak dapat. Dia berpikir cas baterainya habis atau lampu suluh yang rosak. Dia membuka lampu suluh itu, ternyata tidak ada baterai di dalamnya. Kemudian dia mengambil satu set baterai baru dan memasangnya ke dalam lampu suluh tersebut, dan lampu suluh itu berfungsi dengan baik. Saudara, hubungan antara Roh Kudus dan kita semua, murid Tuhan Yesus Kristus, kira-kira seperti lampu suluh dan baterai tersebut. Seperti baterai memberikan tenaga kepada lampu suluh untuk berfungsi, Roh Kudus menyatakan kuasanya kepada kita untuk menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam peristiwa Pentakosta ini, hal ini dinyatakan dengan jelas. Perhatikan ayat 5 hingga 13. Ayat-ayat ini tidak dijelaskan apakah para murid berbicara dengan sedar atau tidak. Sedangkan peristiwa yang tercatat dalam ayat 14 hingga 40, jelas mereka lakukan secara sedar. Dengan demikian, para murid sebetulnya boleh memilih untuk diam saja dan bebas dari bahaya yang menghalang akibat khotbah mereka, tetapi mereka memilih untuk dipakai oleh Roh Kudus dan diisi oleh kuasa Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, apa pengajaran untuk kita? Bagaimana dengan kita? Bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga sudah memiliki Roh Kudus sebenarnya. Kita sudah dikaruniakan kuasa yang diperlukan untuk hidup memuliakan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya ialah, apakah kita rela mempersiapkan dan membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan berapapun harganya? Apakah kita memberi diri kita untuk selalu diperbaharui sehingga kuasa Tuhan boleh dinyatakan secara efektif melalui hidup kita? Saudara, itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa kuasa Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Yang percaya ini, tinggal lagi kita merelahkan diri kita untuk diguna pakai oleh Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk selalu siap sedia membiarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan membiarkan diri kami diguna pakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.